bukan dilupakan oleh Allah, bukan dilupakan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah bersabda bahwa di antara bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada bulan yang dilupakan oleh kita. Bulan apakah itu yang dilupakan oleh kita? Yaitu bulan di antara Rajab dan Ramadan. Rajab sudah selesai kan kemarin? Dengan gegap gempitanya kita melaksanakan misalnya di Isra Mi'raj. Ya. Kemudian kita akan melaksanakan bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh yang dilipat gandakan amal perbuatan kita, amal soleh kita, yang sunnah diberikan pahala oleh Allah dengan pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Jadi orang-orang itu kenapa melupakan Sya'ban? Karena yang dikejar adalah Rajab yang bulan dikatakan mulia. Kemudian Ramadan yang dikatakan bulan yang suci, yang penuh dengan keberkahan, yang dilipat gandakan amal perbuatan kita, pahalanya. Nah, Sya'ban ini dilupakan. Mana hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa manusia banyak melupakan bulan Sya'ban ini. An Usamata an ibni Zaidin an ibni al-Haris, an Usamata ibni Zaidin ibni al-Harithah qala lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Kata Usama, saya tidak pernah melihat engkau wahai Rasulullah puasa ya yang genap kecuali di bulan Ramadan. Dan lebih banyak lagi berpuasa di bulan Sya'ban. Kalau Rasulullah di bulan Sya'ban lebih banyak puasanya. Setelah melakukan puasa di bulan-bulan haram, di bulan yang dimuliakan, yaitu yang tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan dengan Rajab. Nah, Sya'ban ini Rasulullah lebih banyak melakukan berpuasa. Ditanya kenapa? Rasulullah menjawab, dzalika syahrun yaghfurun nasu anhu ma baina Rajabin wa Ramadan. Dia adalah bulan yang dilupakan oleh manusia di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban itu diangkat catatan amal perbuatan manusia, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai laporan amal perbuatan tahunan. Jadi laporan amal perbuatan kita tuh dilaporkan oleh malaikat Raqibun dan Atid setiap hari Kamis mingguan, setiap tahun nisfu Sya'banan. Kemarin berarti malam Jumat. Ya, kebiasaan orang Jawa Barat biasanya adalah kalau malam Jumat itu, kalau pas nisfu bukan malam Jumat, pas nisfu Sya'ban itu membaca Yasin 3 kali. Ada ya? Pernah dengar ya itu ya? Ada membaca Yasin 3 kali. Yang pertama meminta untuk ini, yang kedua meminta untuk itu, dan yang ketiga kalinya adalah meminta keberkahan dan panjang umur dan seterusnya. Itu kebiasaan. Kebiasaan yang dikatakan diselipkan di situ adalah amal saleh. Kenapa kata Rasulullah, fa uhibbu ayyarfa'a amali wa ana shaim. Saya senang apabila diangkat amal perbuatanku itu adalah saya dalam keadaan berpuasa seperti itu, dalam keadaan beramal saleh. Kenapa? Karena di malam nisfu Sya'ban kemarin itu adalah diangkatnya, dilaporkannya catatan amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ dijaga oleh Allah. Maka hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah turun di malam nisfu Sya'ban itu ke langit dunia. Allah turun dan mengampuni hamba-hambanya yang beristighfar memohon ampunan. Semuanya, kecuali 2 orang yang tidak akan diampuni oleh Allah,
ketika walaupun dia memohon ampunan kepada Allah. Yang satu tak mungkin kayak memohon ampunan kepada Allah. Yang satu mungkin aja. Yang satu yang tidak memungkinkan untuk memohon ampunan kepada Allah siapa? Kata Rasulullah, kecuali dua orang yang tidak akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya adalah yang pertama limusyrikin. Orang-orang yang musyrik itu tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang kedua limusyahid. Siapa itu musyahid? Musyahid itu adalah orang yang masih bersengketa, orang yang masih berselisih, orang yang masih berantem dengan saudaranya atau dengan sesama muslim. Walaupun dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu, tapi dia masih memiliki sifat dan hati yang berantem, yang berselisih dengan saudaranya itu, Allah tidak akan ampuni. Illa limusyrikin wa musyahid. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika malam nisfu Sya'ban biasanya ada salam-salaman, itu sebenarnya ke sana larinya gitu ya, atau dalilnya. Tapi kan kita harusnya bermaaf-maafan itu bukan setiap tahun atau 1 tahun 2 kali. Yang pertama ada 3 kali mungkin di Idul Fitri, Idul Adha, di malam nisfu Sya'ban. Kita saling memaafkan itu harus setiap hari, paling minimal setiap malam. Ketika mau tidur ada seseorang yang berbuat salah kepada kita, maka kita maafkan. Kita maafkan kesalahannya walaupun dia sendiri tidak tahu bahwa kita ini sedang memaafkan kesalahan. Itulah muslim yang insya Allah akan menjadi ahli surga. Yaitu orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain tanpa dimohonkan pemaafan dari orang itu. Kita sudah memaafkan terlebih dahulu. Ya, kita ingat dengan kisah seseorang dari sahabat Rasulullah SAW yang ketika itu Rasulullah dengan para sahabat sedang berkumpul, datanglah seorang ya, yang setelah wudhu mau masuk ke dalam masjid, kemudian meletakkan sendal. Kata Rasulullah SAW, beliau ahli surga. Besoknya lagi beliau ahli surga. Besoknya lagi beliau ahli surga. Sementara ya, sahabat Rasulullah SAW yang sedang berkumpul dengan Rasulullah tidak dikatakan oleh Rasulullah SAW dia adalah ahli surga. Tapi Rasulullah mengatakan orang yang baru datang dikatakan ahli surga. Setelah salah satu daripada sahabat itu ingin mengetahui apa sih yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah itu, sehingga Rasulullah mengatakan sampai 3 kali berturut-turut 3 hari. Setiap masuk ahli surga, setiap masuk ahli surga, setiap kali masuk ahli surga. Ternyata setelah diteliti ada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang ingin menginap untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW tersebut sehingga dikatakan ahli surga. Ternyata yang tidak diketahui oleh sahabat itu. Kenapa? Karena yang diketahui sholat tahajud, sholat witir. Ia mulai dilaksanakan sama dengan aktivitas sahabat Rasulullah SAW yang mengira. Ternyata ada amal diam-diam yang dilakukan, yaitu muhasabah, memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang susah ya, memaafkan kesalahan orang lain tanpa orang lain itu mengetahui. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan ini, jiwa dan hati kita, ruh kita harus suci dan bersih. Bukan hanya jasmani saja yang bersih, mandi pakai sabun dan lain sebagainya, tapi yang paling terpenting ketika kita memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita persiapkan dengan hati, ruh kita yang bersih, yang suci. Terutama adalah dari sifat-sifat kedengkian, kebencian ya, kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan menyambut bulan Ramadan dengan kita mempelajari berkhusyuk.
dengan fikihnya, supaya amal ibadah kita kalau tahu ilmunya itu mantep, nggak ngambang. Baik. Nah, ada 4 ragam hukum ketika kita akan melakukan ibadah puasa. Ya. Hukum puasa. Yang pertama kelompoknya adalah yang paling kiri. Paling kiri ya. Yang wajib adalah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas. Ya. Wajib dilaksanakan oleh setiap pribadi muslim aqil baligh. Yang kedua adalah yang wajib itu puasa qadha. Ketika di bulan suci Ramadan kita tidak mampu melaksanakan karena berbagai hal, misalnya sakit, kalau perempuan haid dan nifas, ya, seperti itu. Haid dan nifas itu wajib qadha. Muddatul haid berapa hari? Paling sedikit haid berapa hari? 1 kali ya. Paling sedikit haid itu istri kita misalnya haid itu paling sedikit itu 1 kali, 1 hari itu 1 kali, udah kesananya langsung suci lagi. Biasanya berapa? 7 hari. Ya, itu ghaliban. Perempuan itu kalau yang normal haidnya itu adalah 7 hari. Paling banyak 14 hari, 2 minggu berarti. Lewat dari itu masih ada keluar air, itu apa? Darah, itu bukan darah haid namanya. Itu namanya darah istihadhah. Perhatikan. Ya. Jadi kalau misalkan dari 1 sampai 7 sampai 15 masih keluar, maka itu masih dikategorikan haid. Maka dia harus meninggalkan sholat tanpa harus diqadha. Dia harus meninggalkan puasa, tapi puasa harus diqadha. Ya. Hadisnya bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mengqadha puasa dan tidak memerintahkan mengqadha sholat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak ada istilah sekarang ada yang baru muncul nih, ya, diperintahkan untuk mengqadha sholat karena dalam keadaan haid. Jadi Rasulullah memerintahkan mengqadha puasa dan tidak memerintahkan mengqadha sholat bagi perempuan. Setelah 14 ke sana itu namanya istihadhah. Istihadhah adalah darah penyakit, bukan haid. Jadi perempuan yang istihadhah itu wajib melaksanakan sholat dan wajib melaksanakan puasa seperti biasa. Ya, itu namanya istihadhah. Berarti harus berobat. Ya, harus ke dokter. Harus dikasih obat supaya darah istihadhahnya selesai. Ya, paling tidak konsultasi. Tapi dalam pelaksanaan ibadahnya masih tetap diwajibkan sholat, apalagi berpuasa. Gak masalah dengan puasa, tapi bagaimana dengan sholat? Ya sholat biasanya begini. Kalau biasanya keluar jam sekian ya berarti kita antisipasi terlebih dahulu. Bahkan di dalam sholat untuk perempuan yang sedang istihadhah itu boleh ditakhirkan. Kalau misalkan asar sekarang jam berapa? Jam 3:10 lah misalnya. Ya, misal jam 3:10 bisa diakhirkan itu melaksanakannya jam 3 atau bahkan jam 3:05, 5 menit kemudian mau masuk kepada waktu asar, tapi bukan di jamak.
Ya, kawan. Bukan dijamak, tapi diakhirkan sholatnya agar menjauhkan daripada kekhawatiran. Apa kekhawatirannya? Allahu Akbar. Udah 3 rakaat zuhur, ya keluar. Batal nggak? Batal, sama. Karena batalnya adalah ada yang keluar dari kemaluan. Ya. Wajib mandi nggak? Orang yang istihadah ketika keluar darahnya tidak wajib mandi. Karena dia bukan haid, tapi adalah penyakit. Tidak diwajibkan kepada perempuan yang sedang istihadah untuk melakukan mandi junub atau mandi jinabah atau mandi besar. Ya, cukup dengan mencuci kemaluannya sampai bersih, kemudian berwudu lagi dan melakukan sholat. Itu istihadah. Beda dengan haid. Kalau haid itu wajib mandi. Di hari yang ke-14-nya mandi. Ternyata di malam yang ke-15-nya keluar. Nah, itu istihadah. Berarti harus melaksanakan sholat dan melaksanakan puasa. Kalau puasa, waktu perjalanan puasa itu keluar, sama itu adalah seperti kencing. Ya, jadi puasanya tetap berjalan. Ini yang dipotong. Bisa dipahami sini untuk memotong? Kemudian yang diwajibkan yang ketiga adalah puasa nazar. Ya, puasa nazar. Jika saya lulus dari ujian, ya, dan mendapatkan nilai yang baik dan bagus, saya akan melaksanakan puasa Senin Kemis selama 3 bulan berturut-turut. Puasa Senin Kemis ini asal hukumnya adalah sunnah, tapi karena diikat oleh sumpah, ya, oleh janji, jika saya lulus ujian maka saya akan puasa sunnah. Yang tadinya sunnah itu Senin dan Kamis selama 3 bulan berturut-turut, maka jadi wajib berturut-turutnya juga. Cuman beberapa ulama mengatakan bahwa orang yang senantiasa bernazar adalah orang yang paling malas dalam beribadah. Kok ibadah pakai nazar-nazar segala? Ya. Tapi bukan berarti tidak jadi untuk dilaksanakan. Setiap yang mengatakan saya apabila jika ini, maka itu hukum walaupun tadinya mubah, jangankan sunnah. Ya. Yang tadinya boleh-boleh saja, boleh dilakukan, boleh tidak. Contoh, yang mubah, yang boleh-boleh aja kalau dinazarkan menjadi sebuah kewajiban seperti itu. Tapi nazar kalau misalkan dalam kemaksiatan boleh kan? Apabila saya lulus dari ujian maka saya akan anggap lenong, golek, dangdut selama 1 minggu penuh. Harus dilaksanakan kan? Tidak boleh. Nazar itu tidak boleh dalam hal kemaksiatan. Apabila saya lulus maka saya mau menikah lagi. Misalkan 1, 3 sekalian, boleh nggak? Ayo. Boleh, wajib jadinya. Wajib. Apabila saya lulus dari ujian atau gini, apabila saya sembuh dari sakit saya karena saya kena corona, maka saya akan menikah lagi 3 sekalian. Wajib itu. Langsung niat sekarang deh. Langsung niat sekarang. Saya mau bernazar apabila saya sembuh dari sakit saya mau nikah lagi. Gak usah 3 dan 1 lagi aja jadi 2. Jadi wajib itu. Pas begitu nikah lagi, kenapa kamu nikah lagi? Kata istrinya, saya nazar. Lu gak enak di gua. Ya.
Jadi wajib itu. Kalau nggak dilaksanakan gimana? Nah ini dia yang ini kafarah nih. Ini yang bawah nih. Udah nazar begitu, demi Allah jika saya, pakai demi Allah lagi. Demi Allah jika saya sembuh dari penyakit saya akan menikah lagi dengan seorang perempuan. Pas sembuh bener, pikir-pikir dia, karena takwa ya. Takut sama yang tua. Maju kena, mundur kena, maju pengen, mundur juga ya. Jadi maju takut sama istri yang pertama yang tua, mundur udah janji demi Allah, kedudukannya jadi kafarah. Kedudukan jadi kafarah. Kenapa? Karena nggak dilaksanakan itunya, nazarnya itu. Nazarnya nggak dilaksanakan menjadi sebuah kewajiban dia membayar denda. Dendanya apa? Menebus dosa karena tidak melaksanakan nazar tadi. Apa? Yang pertama, nazar apabila tidak dilaksanakan itu membebaskan budak belian, nggak ada. Yang kedua, puasa, ya kan? Yang ketiga, membayar fidyah. Nah, puasa menjadi wajib membayar kafarah. Cuman ada pilihan, membebaskan budak belian. Yang kedua adalah berpuasa, dan yang ketiga adalah memberikan makan kepada fakir miskin. Dipilih yang mana? Kalau dia memilihnya puasa, maka puasa itu menjadi sebuah kewajiban bagi dirinya. Ya, itu ini puasa yang wajib. Yang kedua, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Waduh, ini jadi ini nih. Tentang nikah, bukan? Tentang kodok tadi. Kodok itu kalau berhalangan sesuatu di bulan puasa, kita bayar kodok di bulan berjalan Berikutnya. Kalau karena lalai itu artinya mungkin bertahun-tahun gitu ya. Itu tetap wajib kodok. Lalu bagaimana? Sebenarnya akan masuk ke permasalahan pembahasan. Di sini ada nih nanti. Ya, nah di sini ada kodok, ada fidyah, ada kodok, ada fidyah nanti di sini. Salat tarawih. Haruskah niat puasa? Sebentar lagi. Masih ya. Nah, belum kodok puasa, sudah masuk Ramadan lagi. Ini nanti perbedaan. Ya, nanti ya. Apa sekarang? Nanti aja. Nanti kena ya. Mudah-mudahan ada waktunya insya Allah. Atau takut nggak ada waktu. Imam Abu Hanifah, ya, apabila lalai, walaupun lalai ini, ya, ada yang masuk lagi ke Ramadan yang akan datang karena lalai, ya, atau mungkin sakit. Imam Abu Hanifah qadha dan tidak fidyah, tapi berdosa karena lalai, ya. Dosanya hilang kenapa? Taubat. Ini kayaknya lebih enak nih. Ya, enggak qadha, enggak fidyah, taubat. Abu Hanifah mengqadha walaupun sudah lewat ke Ramadan yang akan datangnya lagi, dia hanya tetap mengqadha dan tidak membayar fidyah, taubat. Qadanya tetap dilakukan. Iya, ya masih tetap mengqadha, masih punya hutang. Fidyahnya yang dibayar dan taubat. Ya, entar dulu. Kalau Abu Hanifah nggak perlu bayar fidyah, tapi berdosa. Bayarnya kenapa? Taubat. Gitu, paham? Oke. Maliki qadha fidyah.
Dia harus qadha, dia juga harus membayar fidyah. Fidyahnya itu membayar dosa. Kafarah namanya, penebusan dosa. Berapa? 1 mud bayarnya. 1 mud itu berapa? 0,6 sekian on beras. Jadi hampir setengah kilo lebih, ya, setengah liter lah lebih. Itu 1 kali fidyahnya untuk 1 hari. Untuk 1 hari. Imam Syafi'i qadha fidyah. Ingat, fidyahnya itu untuk penebusan dosa sebagai kafarah. Kafarah itu adalah penebusan dosa. Supaya clear. Hambali qadha fidyah. Jadi 3 mazhab mengatakan bahwa ada seseorang yang punya utang qadha 1 tahun ini terlewatkan sampai masuk lagi kepada Ramadan yang akan datangnya, karena kelalaiannya, maka Imam Abu Hanifah mengatakan qadha dan tidak fidyah, tapi dia berdosa, dosa tebus dengan taubat. Ya. Maliki, Syafi'i dengan Hambali bahwa itu semua adalah harus diqadha dan harus membayar fidyah. Kalau udah bertahun-tahun, 2 tahun lagi, udah lewat lagi, tahun lagi 2 lagi, ya udah double aja terus begitu. Ya. Kalau misalkan di tahun ketiganya, tahun kedua enggak, tahun ketiga masih tetap punya juga double, jadi 2 kali kelalaian, 2 kali fidyah berarti seperti itu. Kalau menurut mazhab yang 3, yaitu Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke atas, masih tentang hukum. Sudah jelas Pak? Langsung aja, sunnah puasa Daud. Yang selang sehari, Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak, terus selang 1 hari, ya. Itu puasa Daud. 9, 10, 11 Muharram, ya, itu sunnah. Yang dinamakan tadinya adalah puasa Asyura. Kemudian Rasulullah berkata Tasu'a 9-nya. Nah, para ulama menambah 11-nya. 11 jadi 9, 10, 11. Kemudian 8, 9 Tarwiyah dengan apa? Arafah. Ya. Itu mau menjelang Idul Adha, di hari Tarwiyah Arafah. Yang muakkadahnya, saum muakkadnya adalah Arafahnya, bukan Tarwiyahnya. Ini kadang-kadang di Indonesia ribut wae, ya, karena nggak bareng. Kita puasa harus sesuai dengan Saudi Arabia. Di Saudi ada Arafah berarti wukuf. Ya, berarti kalau kita puasa tanggal 10 kan beda ya tanggalnya, duluan mana? Kadang-kadang duluan Indonesia. Ya. Berapa kali kita rame ribut? Ayo, punten, tanya lagi. Kalau tadi yang masih punya utang qadha dan fidyah, kemudian apa hukumnya melaksanakan yang sunat-sunat ini? Ya, sunat. Ya, tapi kita masih punya utang tadi. Oke. Bagaimana? Ada perbedaan pendapat para ulama begini. Ketika ini bagi orang yang tidak lalai ya. Yang pertama yang tidak lalai, yang tidak lalai dulu. Mana yang didahulukan sekarang? Mana yang harus didahulukan? Ketika bulan Syawal aja, ya. Kan di situ ada man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, atau man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Ada enggak gitu? Ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun. Gitu kan? Ada. Nah, sehingga ada pertanyaan, qadha dulu apa Syawal dulu? Nah,
Sementara yang namanya puasa Syawal itu adalah muqayyad dengan waktu yang terbatas. Betul nggak? Hanya ada di bulan Syawal, nggak bisa lewat di bulan Syawal. Maka para ulama mengatakan, udah Syawal dulu deh. Karena Syawal juga kan ada yang afdol itu adalah tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang afdol. Kenapa berbeda pendapat? Karena Rasulullah mengatakan atba'ahu sittan min Syawal. Diikuti 6 dari bulan Syawal. Enggak ada kata-kata berturut-turut 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang penting 6 tapi di bulan Syawal. Boleh enggak 2, 5, 7, 9, 11? Yang penting 6 di bulan Syawal. Boleh enggak? Ada yang membolehkan. Kenapa? Karena tidak terikat dengan berturut-turut. Yang penting 6 di bulan Syawal. Tapi tetap ulama mengatakan yang lebih afdol itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berselang boleh? Boleh. Loh kan punya qadha. Qadha itu kan tadi wajib. Ingat, di qadha itu ada, ya, di dalam Al-Quran itu adalah fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka diganti di hari-hari yang lain. Di hari-hari yang lain itu kan 11 bulan. Ya. Anak saya sekarang Pak masih ada beberapa hari lagi terus di ini. Ya. Kenapa? Karena kemarin sakit. Ya, namanya juga anak-anak. Kita sudah bawel, cerewet dan lain sebagainya. Saya sampai mengatakan kamu dosa. Saya bilang begitu. Dosa apanya? Dosa melalaikannya. Sekarang masih ada 3 hari lagi Pak. Tapi masih ada kesempatan. Harus. Saya, ayo sebelum. Bahkan ketika misalnya kita akan puasa hari apa? Sabtu insya Allah. Ya, Sabtu ya. Puasa pertama hari Sabtu. Jumat hari Syak. Ya kan? Jumat itu kan hari Syak. Hari yang dilakukan ya oleh kita. Udah masuk apa belum? Itu kan makruh nanti. Bahkan bisa dikatakan pada situ. Haram. Puasa hari Syak itu bisa haram. Tapi karena dia, ini berbeda pendapat ya nantinya. Karena dia atau seseorang itu masih belum mengqadha 1 hari lagi, maka harus mengqadha walaupun itu di hari Syak. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan ada kelalaian seperti itu, mana yang harus sunnah? Ya harus wajib dulu, qadha dulu. Ya, nggak boleh ngompol ya. Ya sunnah ya. Oh, jangan dong. Kalau sunnah dengan sunnah boleh. Kalau qadha dengan sunnah nggak boleh. Ya, nggak boleh. Saya mau sekalian ya, setiap mau qadha itu setiap hari Senin sekalian punya pahala puasa Senin. Nggak bisa. Senin Kamis nggak bisa. Ya, awal. Jadi kalau sunnah dengan sunnah boleh. Tapi kalau wajib dengan sunnah nggak boleh. Seperti itu. Misalnya begini. Kemarin tanggal 15 ya, 14, 15, 16 itu kan yang namanya sunat ayyam bid. 14, 15, 16. Pas jatuhnya ya. Pas jatuhnya 14, 15, 16 itu adalah Kemis, Jumat, Sabtu. Pas Kemis sunnah mendapatkan pahala Kamis. Tapi asal Seninnya puasa. Ayo puasa untuk puasa mau untuk. So kayak pahala loba tapi dekat campanan enggak apa namanya? Enggak kerai semuanya. Ya. Kalau Seninnya puasa, Kemisnya puasa dapat pahala 1 Kemisnya. Pahala kedua ayyam bidnya. Hari Jumatnya bid. Hari Jumatnya, hari Sabtunya bid. Tapi hari apanya itu?
Jumatnya itu dapat pahala puasa Sya'ban. Kenapa kata Rasulullah, "Faqumu lailaha wa sumu naharaha." Bangun malamlah kalian, ya kan? Diperintahkan untuk bangun malam dan siangnya berpuasa. 3 pahalanya. Gitu. Kalau sunnah dengan sunnah bisa, tapi kalau wajib dengan sunnah enggak. Ada kadang-kadang di puasa Arafah berniat puasa qadha dan Arafah ya, enggak, karena merasa bahwa yang namanya puasa Arafah itu masya Allah ya sunnah muakkadahnya sunnah muakkadahnya sangat besar sekali pahalanya, tapi ingin menutupi juga apanya qadhanya nggak bisa. Jadi qadha berdiri sendiri ya. Baik, kita lanjut. 6 hari di bulan Syawal, 13, 14, 15 per bulan Hijriah ya. Awas. Bulan Hijriah atau Qamariyah, bukan Masehi. Senin dan Kamis puasa di bulan Sya'ban sekarang ini dan di bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kalau di Indonesia mah ada bulan tambahan sih ya, bulan sial. Di Indonesia mah. Padahal Allah itu mengajarkan dan Rasul kita adalah bulan itu adalah bulan yang mulia, yang haram itu yang haram. Minha arba'atul hurum yang mulia, yang kedua bulan suci atau bulan penuh keberkahan, yang ketiga bulan yang dilupakan yaitu bulan Sya'ban, dan yang keempat ditambah di Indonesia bulan sial. Bulan naon sial? Bulan Hafid. Dan bulan Safar. Bulan Safar sama bulan Hafid. Hafid itu Zulhijjah, Zulqa'dah loh. Bulan Hafid. Zulqa'dah itu termasuk di dalamnya bulan yang dimuliakan Allah, tapi di Indonesia dianggap bulan sial. Jangan nikah di bulan Hafid, seret rezeki. Maka nggak ada nikah. Jangan nikah di bulan Safar, seret rezeki. Bulan Safar saja disalahin. Saya sekarang langsung berpidato, berceramah, nikahlah di bulan Safar atau di bulan Hafid. Dibalikin sama saya. Kalau nikah di bulan haji, banyak yang nikah, punya duit 100.000 dibagi 4 kondangannya. Di bulan Hafid punya 100.000, kondangan 1, mudur kita. Banyak yang kondangan, yang harusnya dibagi 4 menjadi 1. Maka menikahlah di bulan Hafid atau di bulan Safar. Banyak sekarang udah mulai luntur. Ada istiadat khurafat atau Rasulullah menikah di bulan Hafid ada, di bulan Safar ada. Itu makan khurafat. Khurafat itu adalah kemusyrikan yang tidak terasa. Wah, banyak kan di masyarakat, harus dihitung dulu. Ada yang ditambah namanya, akhirnya di kemudian hari bingung dia. Kurang hitung, pakai nyai. Tadinya nggak ada nyai, jadi nyai. Biar pas ya. Dihitung. Beda dengan akta kelahirannya, buku nikahnya, ya susah lagi, ganti lagi setelah sekian tahun. Ya. Itu gara-gara mujarrobat begitu. Makruh khusus hari Jumat. Rasulullah puasa hari Senin. Kenapa? Hari kelahirannya. Betul nggak? Saya lahir hari Jumat, puasa aja hari Jumat terus, setiap hari Jumat saya puasa. Kenapa puasa hari Jumat? Hari kelahiran saya. Mana dalilnya? Rasulullah puasa Senin. Maka saya puasa hari Jumat. Nggak bisa dikiaskan seperti itu. Kita mengkhususkan puasa hari Jumat saja nggak boleh. Mengkhususkan puasa hari Sabtu aja nggak boleh. Minggu saja nggak boleh. Tapi kalau Jumat, Sabtu, Minggu boleh. Ibadah itu boleh. Selama tidak ada larangan untuk tidak melaksanakan dan melakukan itu. Ya, 10 Muharram saja makruh. Maka harus diikuti dengan 9-nya. Apalagi dengan 11-nya. Yang tadi itu ada tuh. Ya. Atau puasa dahar. Setiap hari berpuasa sepanjang tahun, kecuali di hari-hari yang diharamkan. Enggak boleh. Puasa terus. Itu makruh. Sampai kurus kerontan. Tinggal tulang doang kayak gilesan untuk mencuci. Di zaman Rasulullah itu ada, tapi dia gemuk.
Pas jumpa setahun kemudian dengan Rasulullah SAW, kamu kenapa kok kurus begini? Saya puasa terus, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, taqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sebisa kalian, semampu kalian. Jangan menyiksa. Ibadah itu bukan penyiksaan. Ya. Yang haram 1 Syawal berarti Idul Fitri, 10 Zulhijjah berarti Idul Adha, 11, 12, 13 berarti ayam tasyrik. Kemudian puasa di hari Syak seperti tadi, tapi ini berbeda pendapat antara ulama. Yang terakhir adalah puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Puasa yang tidak pernah berbuka. Mati geni. Silakan mati duluan dan mati beneran. Gak ada syariatnya puasa mati geni itu, ya, gak ada. Kecuali dia berserikat dengan ilmu. Ilmu apa itu? Nah, seperti itu. Namanya istidraj. Ya. Itu ilmu yang bersekutu, seakan-akan dia itu mempergunakan amalan-amalan seperti Islami, padahal ada jam-jawokannya. Sima aing sima mau, baca-bacain begitu. Ada masukin ayat Al-Qur'annya. Masya Allah. Ngalamin itu saya tuh di Banten itu dikasih ilmu-ilmu kayak begitu tuh. Masya Allah. Ada bacaan ayat Al-Qur'annya bagus banget. Terakhirnya sima aing sima mau, awas siap aingnya segala macam lah. Yang jawabannya ada. Ya, itu yang serikatnya yang kita tidak tahu ternyata. Baik, boleh siap. Sholat puasa sunnah Daud. Puasa sunnah Daud bagi orang yang sudah biasa melaksanakan sunnah Daud, apakah yang yaumul ketiga hari itu bisa ditinggalkan, dia continue ke Daudnya? Apakah yang sunnah yang lain yang misalnya sunnah Arafah lah, Arafah itu juga dia berarti berkeling berselang 1 hari tidak puasa. Jadi bagaimana? Oke. Puasa sunnah yang terbaik nggak ada lagi, Pak, kecuali puasa Daud. Puasa sunnah yang terbaik adalah puasa Daud. Cuman ada beberapa puasa yang senantiasa berkaitan dengan event. Ya, mana itu? Yang pertama adalah Syawal. Ingat. Jadi ketika kita terbiasa puasa Daud, tinggalkan dulu Daudnya. Kita laksanakan dulu Syawalnya. Kenapa? Karena dia dengan event. Apalagi kalau kita mampu langsung 6 yang afdoliyah tadi, yang lebih afdol. Ya. Kalau misalkan sekarang masih Daud di bulan Syawal, laksanakan dulu 6 hari. Kalau orang sudah terbiasa dengan Daud, sangat mudah sekali untuk berpuasa Syawal. Ya, beda dengan adat istiadat kita kan. Tanggal 2 di kita nggak ada, jarang yang berpuasa lama. Kecuali orang-orang yang sudah tua, yang nggak kesana sini, yang dikunjungi sama anak-anaknya aja. Kalau kita ntar aja di hari ketiga, bahkan seminggu itu lewat dulu. Ya, baru minggu yang kedua di tanggal 10-an sana baru kita melaksanakan Syawal. Seperti nggak apa-apa, ya, karena masih ada di bulan Syawalnya. Ya. Jadi boleh ditinggalkan Daudnya dulu, kemudian kita melaksanakan Syawalnya dulu. Setelah Syawal beres, baru kita melaksanakan Daud kembali. Ya. Ada event lagi yang dianggap di situ puasa yang memang muakkadnya adalah betul-betul seperti Arafah. Ya. Dibandingkan dengan puasa-puasa yang lain, ya, yang pertama adalah puasa di 6 hari Syawal, kemudian yang kedua adalah di bulan Arafah itu, di puasa Arafah itu, yaitu tanggal 9. Jadi ketika melaksanakan, misal ternyata ketika saya berpuasa Daud Senin, ya, pas jatuhnya hari Senin,
Arafahnya hari Selasa. Jadi boleh tetap hari Senin itu melakukan niat Saum Daud, hari Selasanya niat melakukan puasa Arafah. Selasanya Daud kembali. Karena ini berkaitan dengan apa? Dengan munasabah kalau bahasa fikihnya. Yaitu dengan kegiatan yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu melakukan ibadah puasa yang disunatkan, yaitu Saumu Arafah tadi bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, begitu. Ya. Jadi diperbolehkan. Iya. Misal itu, maaf. Berarti bukan ke situ ya. Jadi tanggal 10 sampai tanggal 13-nya nggak boleh. Karena terkait dengan lebaran dan ayyamut tasyrik. Mohon maaf Pak, betul. Silap atau terlupa. Jadi berarti cukup ketika di hari Senin kita berniat untuk Daud, kemudian Arafah, tapi tanggal 10, 11, 12-nya tidak, masih tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah karena memang terbiasa. Ya, terbiasa melakukan puasa Daud itu. Seperti itu. Tinggalkan. Ya, tanggal 10 pasti harus ditinggalkan, 10, 11, 12, 13. Itu karena haram puasa. Tapi justru yang melaksanakan ibadah haji disitulah yang terpenting untuk melaksanakan puasanya sebenarnya. Ya, ketika dia punya dam ataupun ya, bayaran dan lain sebagainya. Baik. Syarat puasa. Yang pertama adalah wajib puasa, yaitu wajibnya adalah muslim berangkat balik. Kemudian sahnya muslim berakal suci dari hadas dan nifas, haid. Kemudian di hari yang dibolehkan untuk berpuasa. Ini enggak terlalu ini, kita langsung. Rukun puasa yang pertama niat. Kapan niatnya? Waktunya adalah sejak malam. Puasa Ramadan wajib niat setelah maghrib sampai terbitnya fajar. Tidak boleh berniat setelah subuh Ramadan. Mana dalilnya? La siyama liman lam yubayyitis siyam minal lail. Tidak sah puasanya seorang ya, yang tadi muslim akil baligh itu dia melakukan puasa tanpa ada niat di malam hari. Itu dalilnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. La siyama liman lam yubayyitis siyam minal lail. Tidak sah puasanya bagi orang yang tidak berniat dari malam puasa Ramadan. Ya. Dan kalau di awal juga harus setiap hari. Nanti ada bahasan di bawahnya. Boleh siang hari kapan? Puasa apa? Puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh. Mau sarapan, tanya istrinya, ada nggak pagi ini jam 7 nih sarapan? Nggak ada. Idan anas sha'im. Jadi saya niat puasa sunnah boleh. Yang ini dilakukan oleh Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, aku ingin futur. Ya Rasulullah, nggak ada apa-apa. Kalau kita nggak ada apa-apa, marah nggak ya sama istri ya? Rasulullah beda Pak, Masya Allah. Makanya ini pemimpin ummah itu begini. Aisyah, adakah yang sesuatu yang bisa dipakai futur sarapan pagi ini? Tidak ada ya Rasulullah. Idan ana sha'im, saya puasa. Masya Allah. Kalau kita masih mending kalau ngutang ke warung Pak. Kalau bentrok berselisih, Masya Allah kan. Iya, katanya ke pos yang kedua lari. Ya, ketentuan dalilnya ada, tempatnya adalah di hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tergantung kepada niatnya. Niat di hati ya. Yang lebih baik itu niat di hati. Nah, bagaimana sekarang niatnya? Kalau dilapatkan setelah sholat taraweh,
witir langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an ada'in fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sunnah menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali. Lihat di dalam hati dan diucapkan. Kalau Imam Maliki khilaf aula. Apa yang dimaksud khilaf? Perbedaan dari yang tadi itu lebih afdal. Berarti menurut Imam Malik di dalam hati. Nawaitu sauma ghadinnya berniat di dalam hati. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah makruh dilafadzkan, harus dalam hati. Niat tuh. Jadi kita mau pilih siapa? Supaya tidak lupa, pilih yang pertama. Alasannya supaya tidak lupa, pilih yang pertama. Ya, Ustaz ya. Nanti. Nah, enggak itu. Ya, bukan bid'ah loh. Ya kan sekarang kan bid'ah dilafadzkan bid'ah. Jadi Imam Syafi'i bukan bid'ah. Ya. Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bahwa niat di dalam hati at-talaffuz itu sunnah. Ya. Supaya tidak lupa alasannya. Imsak. Rukun yang kedua adalah imsak, menahan diri dari setiap yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat ibadah. Batal puasa, makan, minum, ya, sengaja dimuntahkan, enak amatnya, colok, keluar, itu muntah, sengaja, ya. Kalau misalkan ini ya ada anak-anak dan mual-mual begitu ya dikerok, kalau memang dikerok, kalau enggak ya pakai balsam, udah dilingkap ya, supaya keluar keringat. Sengaja keluar mani, batal rukun syarat maka dipotong. Jima walaupun tanpa keluar, qadha dan kafarah. Ya. Berjima bersetubuh dengan istri walaupun tidak keluar, tidak ejakulasi, ya, maka dia harus qadha dan membayar kafarah. Qadhanya 1 hari tetap, tapi kafarahnya 1, bebaskan dari kalian. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga, beri makan fakir miskin 1 mud. Tapi tidak bisa dipilih ya, awas. Nah, saya emang udah nggak apa-apa, udah kebelet banget nih pengen gitu ya, gitu. Akhirnya gampang, cuma 60 kali setengah liter. Cuma 30 liter berarti kan 30 liter dikali 10.000 cuma 30.000. Ya udahlah bersetubuh aja. Ya, paling juga bayar 300.000, nggak bisa dipilih. Kalau bisa dipilih begini orang kaya mah gampang tuh, tukang kowe. Setiap hari dia berjima di siang hari. Gampang dia bilang cuma 100.000, 3 kali 3 cuma 9 juta. Betul nggak? Makanya nggak bisa dipilih. Yang pertama bebaskan budak dulu. Yang kedua puasa di bulan 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga memberi makan kepada fakir miskin. Cuman sayangnya ini di hadis Rasulullahnya begini. Jadi datang seorang pemuda yang baru menikah, Pak. Baru menikah, tergopoh-gopoh, halak tu ya Rasulullah, halak. Mati aku. Apa yang menjadikan kamu mati? Kata Rasulullah. Jadi mati gue itu ada dengan Rasulullah itu ada. halak tu, mati kuah katanya gitu kan. Bahasa Jakartanya kan sama begitu. Mati aku. Apa yang menjadikan kamu mati? Kata Rasulullah. Waqatu ahli wa ana shaim. Saya terjerembab kepada istri saya dan saya sedang berpuasa. Maksudnya bersenggama di siang hari dengan istrinya, pengantin baru. Ya. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Maka kamu harus membebaskan budak belia. Nggak punya duit ya Rasulullah. Aku adalah orang miskin. Ya. Puasa kamu 2 bulan berturut. Jangankan 2 bulan berturut-turut, baru sehari aja udah kena dengan istri aku. Nggak kuat aku. Yang ketiga, kamu beri makan fakir miskin. Ya Rasulullah, jangankan untuk memberikan makan kepada 60 fakir miskin, untuk kami berdua pun susah. Kurang ajar nih pemuda. Ya kan? Apa kata Rasulullah? Rasulullah ngambil makanan
dari Rasulullah SAW yang memiliki. Ya Rasulullah, itu apa? Ini ya, sedekahkan, berikan kepada fakir miskin sebanyak 60. Di kampung saya tidak ada yang miskin kecuali kami berdua. Masya Allah. Akhirnya apa? Dia yang melakukan seperti itu, dia sendiri yang makan dari Rasulullah SAW, karena dia yang termiskin di situ. Itu hadisnya, Pak. Hadis tentang kafarah saum ini. Pembayaran dosa karena dia melakukan senggama di siang hari. Dia yang melakukan, dia yang miskin, dia yang ini, dia yang itu, dia yang makan terakhir. Masya Allah. Ini hadisnya. Kurang ajar. Kalau diulang lagi supaya dapat lagi. Sama orang Indonesia itu. Rukhsah. Sedikit lagi ya. Gak apa-apa dah. Sakit sembuh. Semakin parah, tertunda pulih, kotor saja. Dalam keadaan sakit kepala, sakit bukan? Kalau puasa terus, yang tambah mui, boleh bukan? Boleh. Kotor. Sakit. Cantengan tahu tengah cantengan. Sakit bukan? Tambah parah enggak? Kalau tambah parah, seakan-akan buntu gitu kan? Boleh bukan? Kalau enggak, ya jangan. Tapi sakit, kriteria sakit itu agak susah didefinisikan kan? Kecuali yang bisa tidak boleh buka itu adalah sakit hati. Yang kedua yang boleh berbuka itu adalah musafir, safar yang bisa mengqashar salat. Tapi syaratnya jangan niat dari awal besok mau musafir, mau mudik ke Jawa Timur, udah langsung niat tidak berpuasa karena mau safar, batal, berdosa ini. Ya. Ini banyak nih orang yang tidak tahu hukum. Jadi lakukan safar dulu, musafir dulu, baru buka. Gak boleh, tetap harus sahur, harus berpuasa, niat dan lain sebagainya. Perjalanan, kemudian tidak merasakan kesulitan dan kepayahan dalam perjalanan, baru boleh buka. Jadi jangan diniatkan dari malam tidak berpuasa karena mau safar, mau mudik, gak boleh itu. Ya, seperti itu. Sama dengan syaratnya sholat untuk dijama dan dikosor ketika mau musafir. Di rumah langsung sholat Allah. Niatnya apa? Jama takdim zuhur dengan asar, tapi belum berangkat dari rumah. Safar bukan? Bukan. Nggak boleh itu dijama di rumah. Kecuali kalau di sana sudah sampai ke sini, walaupun hanya meninggalkan kampung halamannya. Boleh. Dari sini ke Masjid Raya, pas di Masjid Raya kan mau ke Jakarta atau mau ke Bandung, ternyata masuk sholat zuhur di qashar, zuhur dengan asar, jangan takdim qashar, boleh nggak? Boleh, karena sudah meninggalkan kampung halaman. Kalau belum pergi nggak boleh. Sama dengan puasa juga. Musafir itu sudah dilakukan, kemudian tidak merasa mampu dan kuat untuk melakukan puasa, maka diperbolehkan oleh Allah sebagai rukhsah untuk berbuka. Nah, tidak mampu lanjut usia, sakit mungkin kata dokter tidak bisa disembuhkan, orang yang hamil dan menyusui maka boleh tidak berpuasa dan tidak diqadha dengan membayar fidyah. Khusus untuk hamil menyusui nanti ada yang berpendapat antara qadha ataupun fidyah, ada perbedaan pendapat. Ya, kalau takut kepada anaknya maka dia harus fidyah saja. Ya. Tapi kalau takut kepada ibunya maka dia harus qadha saja. Ya. Jadi boleh fidyah, boleh qadha. Tergantung, khawatir bukan takut sebenarnya. Khawatir terjadi apa-apa kepada anaknya maka dia berfidyah. Kalau tak khawatir kepada ibunya karena dia berpuasa kemudian menjadi tidak sehat dan lain sebagainya maka boleh berbuka tapi berbayar dengan qadha, seperti itu.
darurat, lapar dan haus yang amat sangat. Kalau tidak minum pasti mati. Nah, boleh itu. Udah jempret, pucat, kayak begitu puasa. Boleh itu berbuka. Dipaksa, buka awas, tembak ya. Boleh, gitu ya. Bekerja berat, supir misalnya, batu, mengulit dan lain sebagainya itu boleh, tapi berkoto ya, nantinya dikoto. Ya. Tapi tetap malamnya harus malam niat puasa, berbuka saat tidak kuat, menghormati Ramadan. Tapi menghormati Ramadan dalam artian yang dihormati itu bukan yang tidak berpuasa. Hormati yang tidak berpuasa, jangan dibalik otak tuh bolak-balik sekarang tuh, yang tadinya di sini otak jadi di sini gitu. Bingung saya itu. Hormati itu yang berpuasa, jangan menghormati yang tidak puasa. Jadi kita yang berpuasa harus menghormati dan menghargai orang yang tidak berpuasa. Jangan dibalik begitu. Ada dalam Islam itu mengatakan menghargai dan menghormati Ramadan, dalam artian ketika tidak berpuasa jangan mentang-mentang tidak berpuasa. Wah, begitu. Ya masih mending di kita itu ada ceker dan cokornya doang yang kelihatannya, sedang pemilihan umum ditutupin walaupun itu berbuka. Ya, tahu bahwa itu adalah sedang tidak berpuasa. Hadirin yang nanti Allah Subhanahu wa taala, haid dan nifas itu kotor. Salat tarawih kita tidak bahas deh. Zakat fitrah juga. Atau ada yang mau bertanya tentang zakat fitrah atau tarawih? Kalau di sini zakat fitrah pakai uang atau pakai beras? Terima dua-duanya. Dua-dua terimanya. Nah, harus tahu tapi ya, konversi kepada uang itu mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, diperbolehkan mazhab Abu Hanifah karena mungkin lebih simpel mempergunakan dan membagikannya. Dan kebutuhannya adalah biasanya mereka lebih tahu daripada kita kan dibandingkan masih beras ya, seperti itu. Tapi yang tiga mazhab itu tidak boleh mempergunakan uang, ya harus makanan pokok ahlinya, beras dan nasi. Tapi boleh menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, haruskah ikut Ramadan di negara lain? Abu Hanifah wajib ikut, Maliki wajib ikut, Syafi'i tidak wajib ikut, Hambali wajib ikut. Makanya kita di Indonesia lebih banyak mempergunakan mazhab Imam Syafi'i. Kadang-kadang tetanggaan aja beda. Di saya tuh beda kan, cuman belenggu. Bukanya duluan, Idul Fitri sholatnya tetap barengan. Tahu belenggu? Nggak pakai ilmu. Kalau memang mau sekarang dia duluan, ya sholat Idul Fitrinya juga duluan. Betul nggak? Ini mah dia 29 hari, kita 30, ya. Istilahnya baru Idul Fitri tanggal 31 kan, satu Syawalnya kan, kalau mau dihitungannya seperti itu. Ini mah enggak, dia berbuka 29, kita 29 masih berpuasa, ya kan? Maaf, dia 29 masih puasa, tanggal 30-nya dia Ramadan Idul Fitri, dia sudah berbuka, kita masih berpuasa, sholat Idul Fitrinya bareng sama kita. Kan belenggu. Nggak punya hukum, nggak punya ilmu. Konsekuensi, kalau dia berbukanya di situ, ya di situ. Ada lagi yang lebih lucu, kiainya sholat 2 kali, khutbah 2 kali karena menang duit. Dipanggil orang, gimana ini? Ya, di tanggal 30 dia Idul Fitri, jadi khotib dan khutbah dan imam. Di tanggal 1 di yang baru ini lagi dia melakukan itu. Masya Allah. Coba ya. Ada terjadi. Akhirnya kita kasih tahu, jangan begitu, atuh memalukan. Masa ada di dunia ini sudah kurang ya imam dan khatib ya. Saya bilang begitu.
Masa di tanggal 30 atau tanggal 30 itu menurut yang satu, dia mah tanggal 1 Syawal berarti kan. Kita mah besoknya lagi gitu. Dia ternyata jadi khotib 2 kali. Subhanallah. Jadi kosong sholat-sholatan atau kalau begitu. Khotib-khotiban kalau begitu. Jadi harus konsekuen. Kalau memang kita tahu seperti itu, ya udah lakukan komitmen gitu. Konsisten. Ya, seperti itu. Nah, ini banyak terjadi di kita nih. Terutama yang terjadi itu adalah di Idul Adha. Berapa kali kita di Idul Adha berbeda, sehingga ribut terus puasa Arafahnya. Nah, ini harus kan ya puasa Ramadan tiap malam. Nah ini Pak, ya haruskah tiap malam? Imam Abu Hanifah harus niat setiap malam. Maliki boleh dengan 1 kali niat 1 bulan semuanya. Nawaitu shauma syahrin Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat 1 bulanan. Imam Malik boleh. Khawatir ada yang lupa. Tapi yang 3 tidak boleh, harus setiap malam. Kenapa? Hadisnya jelas. La siyama liman lam yubayyit siyam minal lail. Tidak sah niat puasa tidak berniat setiap malam. Minal lail. Seperti itu. Jadi untuk ikhtiar silahkan niatkan 1 bulan. Tapi perempuan tidak bisa ya. Kalau untuk perempuan, laki-laki boleh. Hukum bersetubuh karena lupa. Abu Hanifah puasanya tidak batal. Bersetubuh pohon. Udah pohon nambah deh. Ya, udah lupa nambah lagi, masya Allah. Apa Ustaz Akbar? Sudah tahu? Ya, memiliki batal dan harus kodok saja. Awas, batal dan kodok karena lupa. Ya. Imam Syafi'i puasanya tidak batal karena lupa. Imam Hambali tetap batal, kodok, kafar. Batal, kodok, kafar. Imam Hambali tetap. Jadi yang mudah ada siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau lupa, setiap sesuatu itu diangkat hukum oleh Allah Subhanahu wa taala kalau lupa. Makanya jadilah orang pelupa. Jadilah orang pelupa. Orang lupa itu udah. Ada anak dihukum. Kenapa kamu nggak bawa buku? Lupa. Kalau dia bener lupa, yang salah siapa? Gurunya apa anaknya? Gurunya yang salah. Kenapa dihukum orang lupa? Lupa itu ciptaan Allah. Ya. Makanya kata Allah ya, diangkat ya. Al-khata' wal nisyan. Nisyan itu lupa. Enggak bisa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bekam, bolehkah ketika puasa bekam? Abu Hanifah tidak batal, Maliki tidak batal, Imam Syafi'i tidak batal, Hambali batal. Ada dalil-dalil. Yang tidak batal itu adalah yang batal itu hadisnya lebih lemah dibandingkan dengan hadis yang 3 tadi. Suntik membatalkan puasa. Ya. Puasa batal nggak kalau disuntik? Batal. Hanya suntik corona yang tidak batal. Maksud di sini adalah suntik karena sakit disuntik. Makanya ketika sakit berobat, ya, nggak usah disuntik kalau memang mau tidak batal. Tapi kalau memang karena sakit harus batal karena minum obat, ya itu lain hal. Ya. Tapi kalau misalnya masih tahan suntik ya jangan. Ya, karena itu ada penyembuh. Wasilah syariatnya adalah penyembuh. Apalagi kalau misalkan suntik supaya seger, itu batal. Ya.
Jadi semua madhab yang 4 itu adalah membatalkan persuntikan at-tarqih. Ya. Nah, cuman kalau corona itu ya, sudah tidak batalkan oleh madhab MUI. Ya, madhab MUI. Sikat gigi makruh atau tidak? Abu Hanifah tidak, Maliki tidak, Syafi'i tidak, Hambali makruh. Syafi'i makruh. Makruh itu kalau ada rasa ya. Kalau siwak itu apa namanya tuh? Susur, enggak masalah. Batalkah puasa hanya dengan niat? Saya mau keluar nggak jadi puasanya hari ini. Batal? Puasa Ramadan. Tidak batal. Maliki tidak batal. Syafi'i tidak batal. Hambali batal. Sama dengan pelaksanaan sholat, dikiaskan ya Pak, itu apa Hambali itu. Allah sholli fardhu bi rak'atain Allahu akbar. Di perjalanan batal, membatalkan diri batal. Ketika sholat di perjalanan membatalkan diri batal sholat. Ya. Jangan membatalkan sebuah amalan. La tubtilu. Nah, yang tadi sudah belum qada puasa, sudah masuk Ramadan lagi, sudah dibahas tadi. Wanita hamil menyusui qada atau fidyah. Abu Hanifah qada saja. Maliki fidyah saja. Imam Syafi'i qada fidyah kalau khawatir kepada bayi. Hambali qada fidyah khawatir kepada bayi, itu sama berdua. Meninggal dunia tapi masih punya hutang puasa. Abu Hanifah fidyah saja, bayarin fidyah aja. Ya. Maliki tidak qada, tidak fidyah, kecuali berwasiat. Kasihan dong berdosa, meninggalkan puasa. Maka ya, ini Imam Syafi'i boleh fidyah, boleh puasa oleh walinya. Nah ini lebih. Kenapa? Ada bapakku atau ibuku bernazar untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dia tidak berhaji. Apakah boleh aku menggantikannya? Boleh. Nah ini dalilnya. Ya, jadi Imam Syafi'i boleh fidyah, boleh juga digantikan puasanya oleh walinya atau ahli warisnya untuk bapaknya. Saya berpuasa untuk membayarkan qada orang tua saya. Allah Maha tahu insyaallah. Hambali fidyah saja. Makanya kalau ada yang meninggal dunia, ada yang membagikan uang, itu fidyah puasanya Pak. Cuman salah di kita mah, fidyahnya fidyah sholat. Coba diniatnya kalau kita dengar ya. Fidyah ditinggalkan tina sholat mah. Nah, bukan. Fidyah itu untuk ketinggalan sholat, apa puasanya. Demikian, masih ada pertanyaan? Silakan. Ini kan untuk tiap mazhab itu ada istilah. Apakah kita mengimplementasikan itu boleh saling silang atau memang harus satu lurus? Dicampur aduk gitu, dicari yang mudahnya. Dicampur aduk ya, yang penting yang paling mudah. Walaupun agama kita memudahkan ya, agama kita itu adalah yusrul wala usrul ya, dalam beribadah kita itu harus yang mudah-mudah saja. Tapi awas, bukan yang mudah sebenarnya, yang ringan kepada kita, namun harus tahu apanya, mana yang lebih kuat. Begitu Pak. Pilih oleh kita mana yang lebih kuat. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita melaksanakan suatu ibadah, tapi niatnya kita dalam hati kita ada, ini mah enteng nih, ini mah ringan nih, ini mah mudah nih, gampang. Ya, tanpa kita melihat kepada suatu dalil yang dianggap oleh kita dengan belajar. Makanya belajar mana yang lebih kuat, al-arjah minal adillah namanya ya.
yang lebih kuat daripada dalil. Karena setiap mazhab itu mengatakan jangan pilih dari mazhabku, silakan pilih dari yang lain. Boleh jadi pendapat aku salah. Jadi memungkinkan ya untuk memungkinkan ketika dalilnya kuat. Sekarang begini, dalil itu tidak mesti langsung. Kalau tidak ada dalil qat'i dari Allah dan Rasulnya yang lebih kuat, itu bisa jadi sekarang begini. Zakat lebih nih, zaman sekarang ya, masuk akal kepada kita dengan beras atau dengan uang? Lebih gampang dengan uang kan? Lebih efektif dan efisien dengan uang. Di zaman Rasul tidak pernah melakukan zakat, baik fitrah, zakat mal dan lain sebagainya itu dengan uang. Yang dizakatkan itu kurma, anggur, tin dan lain sebagainya, gandum, makanan pokok waktu itu. Nah, di zaman sekarang lebih efektif dan efisien itu kalau dikimahkan, dikonversikan kepada uang, lebih mudah dibagikan. Kebutuhan masyarakat juga mereka yang lebih tahu. Nah, ketika turunan terus kepada madhab, ternyata madhab yang 3, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam bin Hambal, yang ketiga tetap harus kutu ahlihi, harus mempergunakan makanan pokok. Berarti kalau di kitab beras. Hanya satu mazhab Imam Abi Hanifah, yaitu mempergunakan uang, dikonversi boleh. Nah, di Indonesia tidak mempergunakan mazhab Imam Syafi'i. Hampir 90% Pak, masjid-masjid itu banyak menerimanya uang, bukan beras. Tapi ada kemudian memberaskan uang. Nggak apa-apa. Cuman ada lagi nanti permasalahan, jangan jual beli beras di masjid. Berasnya kan disediain tuh. Dibeli dulu langsung begini lagi kayak begitu. Itu hanya jalan keluar ya supaya tidak salah dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, tapi hasilnya eta-eta keneh sebenarnya, dibulak dibalik depok-depok juga gitu maksudnya. Ya udah langsung aja mazhab Imam Abu Hanifah gitu. Tidak menyalahkan mazhab Imam Asy-Syafi'i atau yang dilakukan oleh para ulama sekarang di Indonesia. Ya, dengan menjual beras dulu, kan beli beras dulu ya. Ada disediain sampai di baskom, dijual dulu, dibeli lagi kayak gitu, seperti itu. Kalau kita simplisasi aja, selama masih ada mazhab yang memperbolehkan konversi, langsung aja uangnya. Kecuali tidak ada yang berpendapat itu. Kan ini Abu Hanifah berpendapat boleh konversi kepada uang, yang tidak boleh. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka para ulama di kita menjadikan jalan keluarnya yaitu jual beli beras dulu, tapi di masjid. Makanya nggak untung-untung karena nggak boleh jualan di dalam masjid. Kan berjualan di masjid nggak boleh. Doakan orang yang berjual beli di masjid itu layar bah, tidak akan pernah beruntung. Itu hadis Rasulullah. Ya. Jadi jangan sampai bercampur aduk ya, tapi bercampur aduknya adalah dalam satu garis. Ada yang enggak satu garis yang tidak boleh ya. Contoh kemarin sudah kita berikan wudu alanya ala Imam Malik, pembatalan ala Imam Asy-Syafi'i, atau wudu ala Imam Asy-Syafi'i tapi pembatalannya ala Imam Malik. Maka harus belajar dua-duanya. Imam Malik kalau wudu kan ke depan, sampai ke belakang, balik lagi ke depan. Imam Syafi'i cukupkan sedikit aja, ambil air, basuh depan, beres. Tapi pembatalan Imam Malik sama istri nggak batal. Nah, gimana coba ya? Wudu ala Imam Asy-Syafi'i sedikit tadi, tapi pembatalan ala Imam Malik. Imam Malik kan persentuhan dengan istri kan nggak batal Imam Malik. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Syafi'i aja yang batal dengan istri. Istri mau mahram bukan? Istri mahram bukan? Mahram.
ketika pergi haji nggak boleh nggak pakai mahram. Siapa mahramnya? Suaminya, anaknya, adiknya, itu mahram laki-laki. Nah, makanya kalau udah jadi mahram susah juga nanti. Mahram itu sebelumnya, sebelum menikah, dinikahi itu namanya bukan mahram. Tapi sudah menikah jadi mahram. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i tetap aja dia adalah jadi batal. Suami dengan istri bersentuhan biasa kulit adalah membatalkan wudhu. Seperti itu. Masya Allah, udah lewat ya Ustaz. Baik, jadi kalau misalnya kita mau sholat, berarti sholatnya kita sholat duha, tidak bisa sholat isyraq karena sudah lewat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.